Here he comes. Look, I have the most important dinner of my life. Halo Sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ngupil pakai jari kelingking? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Ini. Saya kesusahan membacanya, di mana film ini menceritakan tentang seorang remaja yang tidak berbeda jauh dari kebanyakan remaja di negeri Konoha. Tidak menutup kemungkinan Anda juga salah satunya. Tidak berani melakukan apapun sebelum ada perintah dari Ayang. Bahkan dalam urusan mandi, makan, tidur harus konfirmasi dulu sama Ayang. Apa-apa Ayang, apa-apa Ayang. Anjir kan? Maka dari itu langsung saja jauhi keramaian gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Kisah akan berfokus pada seorang remaja SMA bernama Matthew, merupakan remaja cerdas dan ahli dalam menyelesaikan masalah, tapi memiliki kekurangan dalam bidang pergaulan sehingga ia kerap menyendiri di tengah-tengah kenakalan remaja yang melanda sekolahnya. Berperan sebagai ketua OSIS di sekolahnya, ia pun berniat akan membuat minat belajar dari semua siswa dengan mendatangkan seorang dengan memiliki IQ di atas 200 bernama Sang Nang Kap dari Thailand, di mana ia meyakini dengan cara tersebut dapat menaikkan minat belajar dari siswa di sekolahnya. Mari saya perkenalkan sahabat unik dari Matthew. Ini Klit si pengocok handal, dan ini Eli atau kita sebut saja Bagoh yang memiliki sifat pendiam, yang dimana mereka merupakan murid-murid yang bisa dibilang rajin dan teladan, karena ketika semua teman-temannya lebih memilih bolos sekolah, hanya mereka bertiga yang tetap diam di sekolahnya. Sebagai murid yang berperan penting di sekolahnya, ia pun sangat disibukkan dengan urusan sekolahnya, seperti menulis buku tahunan, menyiapkan pidato, yang mana hal tersebut ia lakukan demi mengejar beasiswa dan membantu perekonomian keluarganya. Well, John F. Kennedy once said, malam harinya pada saat ia akan membuang sampah, ia pun dibegongkan oleh tetangga barunya yang kemungkinan besar kalian semua sudah pada tahu wanita ini mirip siapa. Ya, dengan tatapan sangat mirip Maria Ozawa, tapi bukan dia, melainkan wanita tersebut bernama Daniela yang akan tinggal dan menjadi tetangganya selama beberapa pekan. Yang mana momen itu pun ia publikasikan ke teman colikiawannya, dan kemudian ia pun kembali dibagongkan dengan suatu keindahan duniawi yang saya rasa kalian juga akan lebih bersensasi dari Matthew, di mana posisi kamarnya berdekatan dengan Daniela, sehingga ia pun melihat dengan jelas batu giok yang dipamerkan di depannya. Merasa tidak nyaman dengan tingkah Matthew, ia pun bergegas ke rumahnya, tapi bukan untuk melapor, melainkan ia datang bertamu, yang dimana hal itu pun disambut hangat oleh keluarga Matthew. Dan karena Daniela merupakan tetangga atau orang yang baru pindah, si ayah dan ibu pun menyuruh Matthew menemaninya berkeliling kompleks agar Daniela cepat dalam beradaptasi di lingkungan barunya. Why don't you show her around? Dan disinilah letak pembalasan Daniela atas peristiwa sebelumnya, yang mana ia menyuruh Matthew keluar dan berdiri tanpa menggunakan pakaian, yang hal itu pun dilihat oleh pejalan kaki yang ada di sana. Anjir nggak tuh? Bukannya marah atas semua kekonyolan itu, Matthew malah terlihat bahagia, dan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan dari hati ke hati, yang hal itu pun direspon hangat oleh Daniela, yang dimana momen langka seperti ini hanya bisa kita lihat di negara lain. Kalau di Konoha pasti alasannya macam-macam, dan ujung-ujungnya jadi badut, sehingga tidak butuh waktu lama bagi Matthew untuk mendapatkan Daniela. Tapi di sisi lain Matthew mulai kekurangan konsentrasi bukan karena kurangnya omega 3 yang ia konsumsi, melainkan di kepalanya hanya ada Ayang, Ayang, dan Ayang. Dan inilah alasan saya selalu bilang ke kalian untuk lebih fokus ke karir, karena begitu kalian mengenal cinta, maka kegoblokan akan menghampiri Anda. Yang mana hal itu pun terjadi kepada Matthew yang rela meninggalkan ujian demi menemani Ayang liburan dan melakukan hal-hal konyol seperti masuk kolam orang secara diam-diam dan memakai semua fasilitas yang ada di sana. Dengan menggunakan baju basah, mereka pun singgah ke rumah teman dari Matthew hanya untuk mengganti pakaian, dan momen itu pun berlangsung lama karena efek slow-mo yang ditaruh oleh editor untuk menambah kehangatan di film tersebut.
Tapi di balik kecantikan Daniela yang dikaguminya, fakta besar pun terungkap yang Daniela sendiri merupakan seorang bintang besar dalam industri dewasa, di mana Chris memiliki DVD dewasa yang Daniela sendiri adalah artisnya. That cowboy. Mengetahui kebenaran tentang pacarnya, ia pun berniat melakukan check-in seperti yang disarankan sahabatnya di sebuah motel. Dan sesampainya di dalam ruangan, Daniela yang sudah berpengalaman pun langsung memulai pemanasan. Dan ternyata hal itu merupakan gertakan semata dari Daniela yang faktanya ia sangat kecewa dicintai karena jatah semata. Hold on. Keesokan harinya ia pun menemui Daniela ke rumahnya di mana ia berniat menjelaskan bahwa Daniela telah salah dalam menilainya. Yang kemudian ia dikejutkan oleh seorang laki-laki yang juga berada di rumah tersebut. Sure. Dan mari saya perkenalkan salah satu sutradara bernama Kelly, di mana beliau pernah berperan penting dalam sebuah film yang pernah dibintangi Daniela, dan dalam hal ini beliau berniat akan merekrut Daniela kembali sebagai bintang di sebuah filmnya. Tapi sebelum itu Kelly membawa mereka semua ke sebuah klub malam, yang di mana beliau melakukan promosi sebuah film yang Daniela sendiri adalah artisnya. Tidak ingin melihat ayangnya kembali ke pekerjaan sebelumnya, ia pun berusaha keras mengagalkan promosi tersebut sehingga amarah dari Kelly tidak terbendung. Di mana ia hampir saja melepas sebuah pukulan, tapi mengingat Matthew yang masih di bawah umur, ia pun menyuruhnya pulang dan jangan pernah ikut menyampuri urusannya. Tapi sebelum itu ia menyelipkan sebuah kertas misterius kepada Daniela yang bertujuan akan mengubah pikiran dari Daniela dalam melanjutkan pekerjaannya. And you're better than this. Seperti pepatah mengatakan usaha tidak pernah mengkhianati hasil, nampaknya hal tersebut juga dialami Matthew, yang dimana dengan suratnya ia berhasil membuat Daniela berhenti dari pekerjaannya. Thanks. Tapi di sisi lain Kelly mengalami sebuah kerugian yang cukup besar karena pembatalan kontrak secara sepihak, yang karena hal itu ia meminta uang ganti rugi dari Matthew. Karena di mana kerugian besar yang ia dapatkan berasal dari selembar surat yang diberikan Matthew di malam itu. What? I don't have 30 grand. Ia pun menyuruh Matthew meminum sebuah obat dan kemudian mereka menuju sebuah rumah dari seorang sutradara bernama Hugo, di mana beliau merupakan saingan ketat dari Kelly dalam bidang perfilman. Tapi Kelly sendiri tidak pernah sekalipun mendapat sebuah penghargaan seperti Hugo, dan karena hal itulah ia menyuruh Matthew mengambil penghargaan miliknya. Hey, after this we're cool, okay? Setelah itu Kelly menelpon sebuah polisi dan melaporkan kasus pencurian, sedangkan Matthew yang masih berfokus dalam melakukan pencurian kemudian diketahui oleh Hugo. Yang karena hal tersebut ia pun bergegas keluar membawa sebuah penghargaan yang akhirnya ia harus terjebak di antara pemilik rumah dan polisi. Bersamaan dengan itu juga ia memiliki acara yang sangat penting yang dimana ia akan melakukan lomba pidato di depan para dosen, yang karena hal tersebut ia meminta tolong kepada Kills yang selaku teman untuk menjemputnya. Wait, what time is it now? 6:30. Saat dalam perjalanan menuju tempat pidato, sebuah obat yang ditelan sebelumnya beraksi. Yang ternyata obat tersebut merupakan ekstasi yang penggunanya sendiri akan merasakan efek samping seperti berhalusinasi yang berlebihan, over PD, gangguan kehamilan, dan janin. Dimana efek tersebut berlangsung lama sampai saat Matthew mengeluarkan sebuah pidato asal-asalan yang karena hal tersebut ia pun harus kalah dan batal mendapatkan beasiswa yang ia impikan. Ryan Winger. Setelah statement berat yang ia lalui, ditambah lagi dengan dana untuk mendatangkan Sam Nangkap, dicairkan Kelly beberapa hari sebelumnya, ia pun sangat merasa tertekan karena dikenal sebagai seorang ahli dalam menyelesaikan masalah, tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Hi. Sebagai ayang yang baik, Daniela pun tentu tidak tega melihat ayangnya dipenuhi masalah. Lantas ia pun berniat membantunya dengan mendatangkan dua teman lamanya yang tentu saja mereka merupakan bintang bokep, sebut saja Sanda dan Cindy. Selanjutnya mengembalikan penghargaan yang ia curi kemarin, yang akhirnya mereka menjalin sebuah hubungan kerjasama dengan Hugo. Di mana Matthew akan berperan sebagai sutradara di sebuah film yang bertemakan sekolah, dan jika berhasil, Hugo akan mendatangkan Sam Nangkap untuknya. So if I pull this off, I get the 25 grand on Sunday? Kid, you pull this.
Dibantu 2 teman dan 2 teman dari ayangnya, ia pun datang ke acara akhir yang diadakan sekolahnya yang serentak menjadi perhatian semua orang yang ada di sana. Sampai pada akhirnya semua proses syuting selesai dilakukan dan untuk pertama kalinya ia mendapat sebuah kesempatan yang telah lama ia impikan. Ya, apalagi kalau bukan jatah dari ayangnya. Keesokan harinya mereka pun mendapat sebuah masalah yang cukup serius berupa hilangnya semua hasil syutingan kemarin yang pelakunya sendiri adalah Kelly. Di mana beliau meminta setengah dari hasil penjualan DVD tersebut dan jika tidak, maka Kelly akan membuka isi dari kaset tersebut di depan orang tuanya. Showtime. Tapi bukannya berisi adegan penanaman, justru video tersebut berisi tentang seks edukasi, lebih tepatnya pelajaran bagi anak ABG yang baru mengenal penanaman, yang mana hal tersebut membuat kedua orang tua dari Matthew merasa bangga dengan anaknya. Come up with such an idea, Matthew. Tapi di sisi lain Hugo yang sebagai produser dari film tersebut malah untung banyak karena di mana filmnya menjadi trending nomor 1 di YouTube tapi tetap belum masuk podcastnya Om Deddy. Sedangkan Matthew tetap menjalin kerjasama dengan Hugo tapi dengan identitas yang ia privasi dan hidup bahagia menikmati kesuksesannya. Tamat. Saya sebenarnya tidak ingin berkomentar banyak pada film ini, hanya berfokus ke jalan cerita dan pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh sutradara, dan pelajaran dari film ini mungkin sangat sederhana, seperti di balik kesuksesan seorang pria terdapat wanita baik di belakangnya. Maka dari itu, kita berjumpa lagi di video berikutnya.